Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang metode penghitungan indeks harga yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Perhitungan indeks harga dapat dilakukan dengan beberapa metode. Oleh karena itu, dilakukan pilihan yang tepat agar tujuan angka indeks yang telah ditetapkan hasilnya dapat dipercaya. Pada dasarnya terdapat 3 metode perhitungan indeks harga. A. Indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga agregatif tidak tertimbang. B. Indeks harga agregatif tertimbang yang terdiri dari 1. Metode Laspers atau IL, 2. Metode Pace atau IP, 3. Metode Dробis and Boole atau ID, 4. Metode Irving Fisher atau IF, 5. Metode Marshall Edgeworth atau IM. Yang C adalah angka indeks rantai. Baik, mari kita buka satu persatu. Kita mulai dari metode perhitungan indeks harga yang A, indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga agregatif tidak tertimbang. Dirumuskan IA sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 kali 100 dengan keterangan IA adalah indeks harga agregatif tidak tertimbang atau sederhana. PN, P adalah price, sehingga PN sama dengan harga yang dihitung pada saat tahun angka indeksnya. P0 adalah harga pada tahun dasar. Sebagai contoh, di sini ditampilkan macam barang ada A, B, C, D, E. Ada harga pada tahun 2015, ada harga pada tahun 2015. Harga ini menunjukkan P, terus ada kuantitas atau Q pada tahun 2014 dan juga kuantitas pada tahun 2015. Kita perhatikan untuk IA adalah sigma PN per sigma P0, artinya harga pada tahun yang dicari dan juga harga pada tahun dasar. Tahun yang dicari adalah tahun 2015. Kita perhatikan keseluruhan harga ini ada jumlahnya. Sigma itu artinya jumlah harga pada tahun 2015 adalah 2.300, sedangkan jumlah harga pada tahun 2015 adalah 2.200. Ini menjadi P0. Berdasarkan data di samping, maka indeks harga tahun 2015 adalah IA adalah sigma PN per sigma P0 kali 100. Sigma PN adalah jumlah keseluruhan harga macam barang pada tahun yang dicari. Dalam contoh ini adalah pada tahun 2015, yaitu 2.300. Kita masukkan 2.300. Sedangkan berikutnya adalah sigma P0. Sigma P0 adalah jumlah keseluruhan harga macam barang pada tahun dasar. Di sini tahun dasarnya adalah 2015, maka kita cari jumlah keseluruhannya atau sigmanya, yaitu 2.200. 2.200 kita pindah terus kali 100, maka ketemu 104,55. Jadi harga tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,55%. 4,55% ini dapat dari 104,55 dikurangi 100. Kita lanjutkan metode perhitungan indeks harga yang B, indeks harga agregatif tertimbang. Yang pertama, metode Laspers atau IL, indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun dasar atau Q0 sebagai faktor penimbangnya. Dirumuskan IL sama dengan sigma dalam kurung PN kali Q0 dibagi sigma dalam kurung P0 kali Q0 kali 100. IL adalah angka indeks Laspers. PN ini adalah harga pada tahun yang dihitung indeksnya. P adalah price atau harga. P0 adalah harga pada tahun dasar. Q0 adalah kuantitas atau jumlah pada tahun dasar. Coba perhatikan, di sini ada PN, ada P0. Ini rumus yang sederhana. Sedangkan karena ini sudah tertimbang memakai tahun dasar Q0, maka PN nya dikali Q0, P0 nya kali Q0 juga. Ini contohnya, ada macam barang A, B, C, D, E.
ada harganya tahun 2015 ini menjadi P0 harga tahun dasar. Terus ada harga tahun 2015 ini menjadi PN harga pada tahun yang dihitung indeksnya seperti ini. Terus ada kuantitas Q0 berarti kuantitas pada tahun dasar tahun 2014. Ada QN kuantitas pada tahun yang dihitung. Karena metode ini adalah dengan faktor penimbangnya Q0, maka harus dicari dulu PN kali Q0 satu persatu macam barangnya. Barang A PN nya 300 kalikan Q0 300 kali 50 15.000. Barang B PN nya 350 kali 100 menjadi 35.000. Barang C 500 kali 200 menjadi 100.000. Barang D 50 kali 300 menjadi 15.000. Barang E 300 kali 150 menjadi 55.000. Maka dijumlah. Ini adalah sigma PN kali Q0 210.000. Sedangkan P0 kali Q0 sama, dicari satu-satu dulu. Barang A 200 kali 50 10.000. 300 kali 100 30.000. 500 kali 200 100.000. Barang D 100 kali 50 30.000. Macam barang E 200 kali 150 30.000. Maka dijumlah menjadi 200.000. Maka IL nya dicari dengan yang atas dulu adalah sigma PN kali Q0. Sigma PN kali Q0 210 dimasukkan. Terus dibagi dengan sigma P0 kali Q0. Ini sigma P0 kali Q0 dimasukkan 200.000 kali 100 sama dengan 105. Berarti pada tahun 2015 telah terjadi kenaikan harga sebesar 5%. 5% ini dari 105 dikurangi 100. Selanjutnya metode perhitungan indeks harga yang B, indeks harga kredit tertimbang. Yang nomor 2 metode PASE atau IP. Indeks harga tertimbang ini dengan kuantitas barang pada tahun yang diukur atau QN sebagai faktor penimbangnya. Rumusnya adalah IP sama dengan sigma dalam kurung PN kali QN dibagi sigma PN kali QN kali 100. IP adalah indeks PASE, PN adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya, P0 adalah harga pada tahun dasar, sedangkan QN adalah kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Kalau yang IL itu yang di sini adalah Q0, sedangkan kalau yang IP adalah QN. Kita lihat contohnya dengan data yang sama. Bedanya adalah di sini ada kolom PN kali QN dan ada kolom P0 kali QN. Kita cari dulu PN kali QN satu persatu macam barangnya. PN nya macam barang A 300 kali yang QN 130. Jumlahnya dari PN kali QN adalah 252.500. Kita lanjutkan yang P0 kali Q0 harga tahun dasar kali jumlah tahun yang dihitung. Macam barang A 200 kali 100 20.000. Sehingga ketika dijumlah keseluruhannya adalah atau sigma P0 kali QN adalah 250.000. Sehingga IP nya adalah sigma PN kali QN dibagi sigma P0 kali QN kali 100. Sigma PN kali QN dimasukkan 252.500 dibagi sigma P0 kali QN 240.000 dimasukkan kali 100 sama dengan 101,04. Berarti pada tahun 2015 terjadi kenaikan harga sebesar 1,04%. 1,04% didapat dari 101,04 dikurangi 100. Dari metode Lasparis dan metode PASE terdapat suatu kelemahan sebagai berikut. Angka indeks Lasparis mempunyai kelemahan yaitu hasil perhitungan lebih besar atau overestimate karena pada umumnya harga barang cenderung naik sehingga kualitas barang yang diminta mengalami penurunan. Dengan demikian besarnya Q0 akan lebih besar daripada QN. Angka indeks PASE mempunyai kelemahan yaitu hasil perhitungan cenderung lebih rendah atau underestimate karena dengan naiknya harga akan menyebabkan permintaan turun sehingga QN lebih kecil daripada Q0.
Untuk menghilangkan kelemahan tersebut dilakukan dengan cara mengintegrasikan angka indeks tersebut, yaitu dengan menggunakan metode indeks Dробis and Burley atau ID, indeks Irving-Fisher atau IV, dan indeks Marshall-Edgeworth atau IM. Baik, kita lihat satu-satu. Metode perhitungan angka indeks yang B, indeks harga ditimbang. Yang nomor 3, metode Dробis and Burley atau ID. Dirumuskan, ID sama dengan IL plus IP dibagi 2. ID adalah indeks Dробis and Burley, IL adalah indeks Las-Perez, IP adalah indeks Passe. Contoh soalnya, berdasarkan perhitungan angka indeks Las-Perez dan Passe pada soal yang lalu, dapat dihitung besarnya indeks Dробis Burley sebagai berikut. ID-nya sama dengan IL-nya adalah 1,5,00 plus IP-nya 101,04 dibagi 2. Ini IL, ini IP dibagi 2 menjadi 103,02. Berarti terdapat kenaikan harga 3,2% pada tahun 2015 dari 103,02 dikurangi 100. Nomor 4, metode Irving-Fisher atau IF. Irving-Fisher menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Las-Perez dan indeks Passe. IF sama dengan akar dari IL kali IP. Keterangannya, IF adalah angka indeks Irving-Fisher, IL ini angka indeks Las-Perez, kali IP adalah angka indeks Passe. Contohnya, berdasarkan perhitungan angka indeks Las-Perez dan Passe, maka dapat dihitung besarnya indeks Irving-Fisher sebagai berikut. IF, ini IL-nya 105,00, ini IP-nya 101,04, dikalikan terus diakar, ketemunya 103,00. Berarti terdapat kenaikan harga 3,0% pada tahun 2015. Yang nomor 5, metode Marshall-Edgeworth atau IM. Angka indeks dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun N, kemudian mengalihkannya dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun N. Rumusnya, IM sama dengan sigma Q0 plus Qn kali Pn dibagi sigma Q0 plus Qn dalam kurung kali P0 kali 100. IM adalah indeks Marshall-Edgeworth, Q0 adalah jumlah kuantitas pada tahun dasar, Qn jumlah kuantitas tahun yang dihitung, P0 adalah harga pada tahun dasar, Pn adalah harga pada tahun yang dihitung. Dengan contohnya sebagai berikut. Ini ada kolom Q0 plus Qn kali Pn. Ini kita cari satu-satu. Macam barang A, Q0 plus Qn ditambahkan dulu 50 tambah 100, 150 kali Pn kali 300. Terus macam barang B, 100 tambah 100, 200 kali 350 menjadi 70.000, dan seterusnya sampai ketemu jumlahnya yaitu 452.500. Untuk yang Q0 plus Qn dijumlahkan terus kalikan P0 adalah cari satu-satu. Macam barang yang A, 50 kali 100 dikalikan 200 ketemu 30.000. Macam barang B, 100 tambah 100 yaitu 200 kali 300 ketemu 60.000. Untuk barang C, D, E sama, maka ketemu hasilnya atau jumlah akhirnya adalah 440.500. Sehingga IM adalah sigma Qn plus Qn kali Pn, yang ini sigma Q0 plus Qn kali Pn dimasukkan dibagi sigma Q0 plus Qn kali PO, ini dimasukkan 440.000 kali 100 ketemu 102,84. Berarti terjadi kenaikan harga sebesar 2,84% pada tahun 2015. Yang terakhir, metode perhitungan indeks harga yang C adalah angka indeks rantai. Adalah perhitungan angka indeks dengan menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Misalnya menghitung angka indeks pada tahun 2013, tahun dasarnya 2012. Angka indeks tahun 2014, tahun dasarnya 2013. Angka indeks tahun 2015, tahun dasarnya 2015, dan seterusnya. Contohnya pada tahun 2012 harganya 500, tahun 2012 harganya 600, tahun 2013 harganya 700, tahun 2014 harganya 800, tahun 2015 harganya 900. Indeks rantai dapat dihitung sebagai berikut. Indeks tahun 2012 adalah harga tahun 2011 dibagi tahun 2011.
500 bagi 500 kali 100 sama dengan 100. Untuk indeks tahun 2012 adalah harga tahun 2012 yaitu 600 dibagi harga tahun 2011 yaitu 500 kali 100 yaitu 120. Indeks harga tahun 2012 adalah harga pada tahun 2013 yaitu 700 dibagi harga pada tahun 2012 yaitu 600 kali 100 ketemunya 116,67. Indeks harga tahun 2015 sama dengan harga pada tahun 2015 yaitu 800 dibagi harga pada tahun 2013 yaitu 700 kali 100 sama dengan 114,29. Sedangkan indeks tahun 2015 adalah harga pada tahun 2015 yaitu 900 dibagi harga pada tahun 2015 yaitu 800 kali 100 hasilnya 112,50. Demikian pembelajaran pada kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.